Penjelasan dan tafsir surah Az-Zumar ayat 42 tentang ruh orang mati dan tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pernahkah kita merenung bahwa setiap malam ketika kita tidur, sebenarnya kita sedang mengalami kematian kecil, ruh kita diambil oleh Allah, lalu dikembalikan lagi saat kita bangun? Subhanallah, inilah yang Allah firmankan dalam surah Az-Zumar ayat ke-42. Surah Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya, dan jiwa orang yang belum mati dalam tidurnya, maka dia tahanlah jiwa yang telah ditetapkan kematiannya, dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ayat ini menjelaskan bahwa 1. Ruh manusia berada di tangan Allah. Allah yang memegang roh ketika seseorang meninggal maupun ketika ia tertidur. 2. Tidur adalah kematian kecil. Saat tidur, roh diambil ditahan sementara, lalu dikembalikan lagi jika seseorang belum ditetapkan mati. Ketiga, Allah yang menentukan ajal. Siapa yang sudah ditentukan mati, ruhnya ditahan. Yang lain dikembalikan sampai batas waktu yang sudah ditetapkan ajal. 4. Tanda kekuasaan Allah. Ini menjadi bukti adanya kehidupan setelah mati, karena tidur menjadi gambaran kecil dari kematian. Dalil hadis yang menguatkan. 1. Doa sebelum tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa. Bismika Allahumma amutu wahya. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Hadis riwayat Bukhari nomor 6314, Muslim nomor 2711. Ini menunjukkan bahwa tidur disamakan dengan mati kecil. Kedua, doa bangun tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Alhamdulillahilladzi ahya'ana badama ma'atana wa ilahin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari nomor 6312. Hadis ini menegaskan bahwa tidur disebut juga wafat kecil. Tafsir para ulama. 1. Tafsir Ibnu Katsir. Allah menahan roh manusia saat mereka tidur, maka tidur disebut wafat kecil. Jika ajalnya sudah tiba, Allah menahan roh itu, tapi jika belum, Allah kembalikan roh ke jasad sampai batas waktu tertentu. Hal ini menjadi bukti adanya kebangkitan setelah mati. Kedua, tafsir Al-Qurtubi. Menurutnya, roh yang dipegang saat tidur ada dua kemungkinan. Ditahan tidak kembali berarti mati, dikembalikan berarti bangun dari tidur. Al-Qurtubi juga menekankan bahwa tidur adalah gambaran dari mati dan bukti kekuasaan Allah. Ketiga, tafsir At-Tabari. Ayat ini menegaskan bahwa Allah yang berkuasa atas roh manusia, baik dalam kondisi mati maupun tidur. Ayat ini juga mengajarkan manusia untuk merenungi kekuasaan Allah dalam penciptaan, kematian, dan Pendapat kehidupan. Imam mazhab, Imam Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad sepakat bahwa ayat ini menunjukkan bahwa ruh berada di tangan Allah dan tidur adalah seperti wafat kecil. Mereka juga menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa manusia tidak memiliki kuasa atas hidup matinya sendiri. Semuanya murni kehendak Allah. Dalam fikih, ayat ini sering dikaitkan dengan doa sebelum tidur dan bangun tidur sebagai sunnah, kesadaran akan ajal yang tidak diketahui manusia, keyakinan akan kebangkitan di akhirat. Hikmah dari ayat ini adalah 1. Tidur menjadi pengingat bahwa hidup dan mati ada di tangan Allah. 2. Manusia tidak boleh sombong, karena setiap malam ruhnya diambil oleh Allah. 3. Wajib mempersiapkan diri untuk mati, karena ajal bisa datang kapan saja. 4. Menjadi dalil kuat tentang adanya kebangkitan setelah mati. Surah Az-Zumar ayat 42 menegaskan kekuasaan Allah dalam memegang roh manusia. Baik saat mati maupun saat tidur, para ulama menafsirkan bahwa tidur adalah kematian kecil, dan kebangkitan dari tidur adalah tanda kekuasaan Allah untuk membangkitkan manusia pada hari kiamat. Hadis-hadis sahih mendukung tafsir ini,
dan imam mazhab sepakat bahwa ayat ini memperkuat keyakinan tentang takdir, ajal, dan hari kebangkitan. Allah menutup ayat ini dengan kalimat, "Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir, maka mari kita menjadi hamba yang selalu berpikir, merenungi hidup, mati, dan kebangkitan." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.